warga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Usai menyabet tangan suami dengan parang, wanita muda di Makassar ditangkap polisi. 2 pekerja bangunan di Makassar tewas tersetrum listrik tegangan tinggi saat pengecoran. Untuk menghindari bahaya kantong plastik terhadap lingkungan, warga desa Bulo-Bulo Bulukumba beralih menggunakan besek daun kelapa sebagai wadah daging kurban. Informasi pertama untuk Anda, seorang wanita muda di Makassar ditangkap polisi karena menyabet tangan suaminya dengan parang. Pelaku mengaku kesal, sering dipukuli korban dan dilarang keluar rumah. Polisi meringkus Teni usai menyabet tangan sang suami Renaldi dengan parang di rumahnya Jalan Hertasning Timur, Kota Makassar. Akibat penganiayaan ini, korban dibawa ke rumah sakit karena jarinya luka robek hingga pendarahan cukup parah. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 parang. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku kesal sering dipukuli korban dan dilarang keluar rumah. Berawal dari istri ini selalu dipukuli oleh suaminya, yang kemudian istrinya selalu dipukul, akhirnya mau meninggalkan rumah, namun tetap dilarang oleh suaminya, sehingga suaminya mengancam istrinya dengan parang. Namun karena istrinya melawan, kemudian merebut parang tersebut dan kemudian menarik parang dari tangan suaminya sehingga tangan suaminya terluka. Pelaku hingga kini masih diperiksa intensif. Polisi juga melakukan mediasi agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat keduanya pasangan suami istri. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Miris, seorang gadis remaja di Goa dipaksa melayani pria hidung belang meskipun sedang menstruasi. Polisi membongkar kasus ini setelah menerima laporan warga setempat ada aktivitas di gubuk yang selalu ramai hingga dini hari. Usai menerima laporan warga setempat, polisi menggerebek gubuk bambu yang berkedok warung kopi di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Dalam penggerebekan, polisi menemukan seorang gadis remaja yang dipaksa melayani pria hidung belang meskipun sedang menstruasi. Bahkan korban sering diberikan obat tidur. Muncikari justru menerima pelanggan yang memakai jasa korban saat tertidur. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi turut menangkap 2 tersangka, yaitu muncikari dan seorang pelanggan. Kita beralih ke informasi lainnya, ibu rumah tangga di Makassar menjadi korban jamret. Namun pelarian 2 penjamret yang berboncengan motor terhenti usai motor yang dikendarai menabrak mobil. Bahkan kedua pelaku yang terjatuh sempat diamuk massa sebelum dibawa ke Polsek Tamalrendea. 2 penjamret diamuk massa di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Sebelumnya, kedua pelaku yang berboncengan motor menjamret gelang milik ibu rumah tangga yang mengendarai motor. Saat itu korban berboncengan dengan rekannya hendak melayat ke rumah keluarganya di Perumahan Mangga 3, Kecamatan Biringkanaya. Setibanya di Jalan Perintis Kemerdekaan, motor korban dipepet kedua pelaku kemudian menarik gelang emas dari tangan korban. Kedua penjamret yang kabur berupaya dikejar korban sambil berteriak. Pelarian para penjamret terhenti setelah motor yang dikendarainya menabrak mobil saat berbelok. Dua pelaku yang terjatuh sempat dipukuli warga sebelum dibawa ke Polsek Tamalrendea. Selain meringkus 2 penjamret, polisi turut menyita barang bukti motor, sedangkan gelang emas seberat 9 gram milik korban masih dicari karena terjatuh saat kedua pelaku menabrak mobil. Di Perintis Kemerdekaan, kebetulan ibu-ibu menuju ke Dayak. Dalam perjalanan, kan dia pakai emas, dalam perjalanan tiba-tiba di mepet sepeda motor, langsung dirampas. Kemudian pakai gelang, langsung dirampas tangannya. Setelah dirampas, ini motor langsung lari. Pas di depan 700, dia mau membelok, tetapi dia nabrak mobil sehingga jatuh. Di situ waktu jatuh diamankan oleh masyarakat dan sempat dipukuli oleh masyarakat.
Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di ruang tahanan Polsek Tamalan Raya dan terancam 12 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, asisten rumah tangga di Makassar nekat mencuri motor majikan. Polisi meringkus pelaku berbekal rekaman CCTV. Erni ditangkap aparat Resmo Polsek Rapocini, Kota Makassar, usai mencuri motor milik majikannya. Asisten rumah tangga ini nekat melakukan pencurian di rumah tempatnya bekerja karena terdesak kebutuhan ekonomi. Jam berapa kita ambil itu motor? Sudah sembahyang subuh? Sudah salat subuh? Iya. Berapa orang ke sana? 2 orang sama anakku. Oh, sama Natta. Iya. Sudah itu kita ambil itu motor, Pergi mana kok? pergi ke Natta, Iya. kita masih kerja di situ dulu? Atau langsung ambil motor? Iya. Ambil motor pulang ke rumah? Iya. Itu kunci kita ada ambil dari mana? Di motornya, Pak. Oh, di motornya? Iya. Sebelumnya itu kunci kita ambil memang atau sudah lama kita ambil itu kunci? Ambil memang dulu ini. Iya. 1 minggu sudah ngambilnya. 1 minggu sekitar 5-6 hari lah. Iya. Polisi meringkus tersangka berbekal rekaman CCTV rumah. Barang bukti motor dan plat kendaraan yang diganti nomor palsu oleh tersangka turut disita. Sampaikan bahwa telah tertangkap pelaku curanmor oleh seorang perempuan atas nama Erni, di mana pelaku ini sebagai asisten rumah tangga pada suatu rumah di kompleks Ayu Mamili, kemudian mencuri kendaraan bermotor milik majikannya dengan cara menyembunyikan kunci motor yang ada tersembunyi di dalam motor. Selanjutnya pada subuh hari kemudian mengambil motor tersebut dan membawa pergi. Dan kemudian kendaraan tersebut telah diganti plat motornya. Pelaku kini terancam penjara lebih dari 7 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. 2 pekerja bangunan di Kota Makassar tewas tersetrum listrik tegangan tinggi saat pengecoran. Kedua korban mengalami luka bakar pada sekujur tubuh. Malang nasib Mansur dan Risman, 2 pekerja bangunan tewas di area lantai 1 sebuah bangunan yang terletak di Jalan Sungai Sadang, Makassar. Kedua korban merupakan operator alat pengecoran. Kedua korban tewas tersetrum disebabkan kabel listrik bertegangan tinggi menyentuh alat cor. Kedua korban mengalami luka bakar pada sekujur tubuh. Usai menerima laporan, polisi datang melakukan olah tempat kejadian perkara. Kedua korban diduga tewas tersetrum saat mengecor bangunan. Kecelakaan di mana kecelakaan ini yang pada saat melakukan pengecoran di salah satu kantor pengecoran beton. Setelah melakukan pengecoran beton, kebetulan alatnya ini kesetrum listrik sehingga bisa mengakibatkan 2 korban dan meninggal dunia. Terus yang kami lakukan dari pihak kepolisian, kita melaksanakan olah TKP dan selanjutnya kita akan proses sesuai dengan aturan yang ada. Jenazah kedua korban dibawa ke rumah sakit kemudian diserahkan kepada keluarga di Kabupaten Goa. Guna kepentingan penyelidikan, bangunan dan kendaraan alat cor diberi garis polisi. Andi Mamasardi melaporkan dari Makassar.